Komika intens investigasi. Konflik berkepanjangan yang menyeret nama komika Arie Kriting dengan sang ibu mertua Nursyah memang bak sebuah drama panjang yang seolah tak pernah menemukan kata sepakat. Ya, terus terlibat aksi saling sindir dan tak jarang pula terlontar beberapa kalimat-kalimat makian yang cukup memilukan. Terbaru, Nursyah Ibunda Indah Permatasari bersaksi di depan Al-Quran bahwa ia betul-betul mendapatkan serangan santet. Disebutkannya sampai membuat suaminya sakit berbulan-bulan hingga sampai dilarikan ke ICU untuk mendapatkan penanganan intensif dari pihak rumah sakit yang didatanginya. Namun ia percaya sakit yang diderita suaminya tersebut bukanlah datang dari sakit biasa yang bisa sembuh dengan teknologi kesehatan, melainkan santet. Lantas seperti apa pula cerita Nursyah, Ibunda Indah Permatasari, menceritakan teror-teror yang didapatkannya diduga karena santet? Benarkah pula pengaruh santet tersebut sempat membuat biduk rumah tangganya dengan sang suami tidak akur untuk waktu yang cukup lama? Sejak muncul dan menguak permasalahannya di hadapan publik, memang banyak yang menyangsingkan pernyataan yang keluar dari mulut Nursyah, Ibunda Indah Permatasari. Dalam siaran langsungnya di sosial media, Ibunda Indah Permatasari ini bahkan terus mendapatkan ujaran kebencian dari warganet, diduga karena hubungan tidak harmonisnya yang terus bertahun-tahun belakangan ini antara dirinya, menantu dan anak kesayangannya Indah Permatasari. Lantas seperti apa pula respon Nursyah, Ibunda Indah Permatasari mendapatkan ujaran kebencian dari warganet? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik keluarga berkepanjangan yang menyeret nama Nursyah, Ibunda Indah Permatasari, menantunya Arie Kriting, dan juga anak kesayangannya Indah Permatasari. Seperti diketahui, sampai saat ini belum juga menemukan setitik pun kata perdamaian. Terus saja memancing kehebohan terutama dari berbagai macam komentar-komentar bernada sinis yang terus saja dilontarkan Nursyah, Ibunda Indah Permatasari, diduga mengarah kepada menantunya Arie Kriting. Terbaru, di depan para penonton di siaran langsungnya di sosial media, Nursyah menceritakan bagaimana dahsyatnya betul pengaruh santet yang diduga didapatkannya buntut permasalahannya selama ini dengan sang anak dan juga menantunya Arie Kriting. Ya, Nursyah mengisahkan bagaimana pengaruh santet tersebut mampu membuat seluruh isi di dalam rumahnya selalu sakit dan tidak pernah tenang. Lebih parahnya lagi diceritakan oleh Nursyah, momen ajaib tersebut saat sang suami dan juga anaknya yang lain akan berangkat untuk bekerja dan ke sekolah. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba saja terguling-guling jatuh bak sebuah bola yang membuat sang suami harus dilarikan ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan serius dari rumah sakit yang didatanginya. Begini, ciri-ciri kena santet, di rumah itu semua marah sama saya. Di kucing. Di rumah itu semua marah. Anakku marah, suamiku marah. Pernah suamiku 7 bulan, kepala di mana, saya di mana. Tapi kita tidak berkelahi. Terus sakit semua di dalam rumah ini. Sakit semua. Tidak ada yang tidak sakit kecuali saya. Tahu-tahu saya begini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Kalau ada suami uring-uringan, terus tempat tidur itu satu tempat tidur, berbulan-bulan dia tidak mau tidur. Kalau dia tidur itu kepala di mana, saya di mana. Terus
Anak-anakku pada marah sama saya. Pokoknya baru yang paling lucu begini teman-teman, itu mudah-mudahan janganlah orang lain yang merasakan ini. Tukang santet itu jahat banget, merusak keluarga orang. Kenapa? Karena itu anakku dengan suamiku jatuh di pintu situ, terguling-guling. Saya langsung pegang suami saya, itu pun pada waktu itu dia tidak ngomong sama saya, tapi saya pegang. Langsung saya gemetar tanganku. Saya gemetar, terus anakku tidak apa-apa, mau keluar dari sekolah, mau pergi ke sekolah. Akhirnya saya ada perasaan yang tidak enak. Terus datang lagi, padahal dia yang jatuh sendiri, saya disalahin. Kan lucu dong. Saya yang menyelamatkan. Kan pokoknya ada aja di dalam rumah itu. Mertuaku selalu sakit. Selalu sakit, semua pada sakit. Itu hati-hati, karena kalau ada iri dengki orang, dia tidak bisa secara kasat mata, tapi secara halus. Judulnya Ilmu Hitam karena saya tahu kalian selalu memburu saya tentang ya kan, kalian selalu memburu saya tentang ilmu hitam ini. Peristiwa jatuhnya sang suami ini memang sudah bukanlah hal yang asing di telinga Nursyah. Mengetahui betul sakitnya sang suami bukan merupakan sakit biasa yang bisa dijelaskan secara medis. Ia sebagai istri yang mempercayai terkait hal ini pun akhirnya melakukan segala cara, termasuk diantaranya melakukan ruqyah mandiri yang dilakukannya secara berulang-ulang, yang akhirnya sedikit demi sedikit bisa melepaskan sang suami dari belenggu ilmu santet tersebut. Memang diceritakan Nursyah Ibunda Indah Permatasari, pengaruh santet tersebut tak lantas berhenti setelah ia melakukan ruqyah mandiri pertama kalinya. Berbagai kejanggalan lain termasuk diantaranya ular yang masuk ke dalam rumah hingga melingkar di bawah tempat tidurnya sempat terjadi. Tetapi berkat usaha mandiri yang terus dilakukan secara berulang-ulang, kejadian di luar nalar ini pun bisa diatasinya. Pernah dibawa lari suami saya ke rumah sakit. Bawa lari sampai di ICU. Itu sampai di ICU di rumah sakit itu, kenapa? Waktu hari pertama saya jaga beliau. Itu saya habis sholat tahajud. Pertama saya jaga beliau, saya sholat tahajud. Itu saya tunggu subuh ceritanya ini. Saya tunggu subuh tidurlah di sejadah itu tuh. Saya tunggu subuh karena sudah selesai tahajud. Saya terlelap di sajadah. Begitu saya terlelap sedikit, itu saya kayak badan saya itu kayak terbangun dari sejadah itu, langsung saya tarik mukanya Pak suami saya. Saya langsung tarik, Allahu Akbar, saya bilang begitu. Allahu Akbar, saya tarik begitu. Di situ langsung atau suami saya itu dalam posisi kalau dibilang koma. Nah, akhirnya terakhir kasih masuk di ICU. Kasih masuk di ICU, lagi-lagi saya bermohon sama Allah, ya Allah, kalau memang ada kesalahan suami saya, mohon dikasih kesehatan dulu ya Allah, saya bilang gitu, kasih panjang umur suami saya. Akhirnya 2 hari di ICU, keluar dari ICU itu langsung pulang. Apa kata suami saya? Saya mau pulang, ya. Saya mau pulang, dia bilang gitu. Akhirnya disuruh, dia bilang, bagaimana mau pulang? Ini kan dalam posisi ICU. Dia bilang, saya sudah sehat, dia bilang gitu. Akhirnya saya kasih keluar paksa. Kata ini suami saya bilang, saya sudah sembuh Pak, keluarkan saya di ICU. Jadi keluarlah di ICU tuh. 1 hari di luar langsung pulang. Sampai di rumah, itu apa yang terjadi? Sampai di rumah, saya ruqyah mandiri. Masih uring-uring. Itu pulang dari rumah sakit, mengigau beliau itu. Akhirnya apa yang kasih kecil lagi saya.
mengigau terus. Begitu mengigau, jadi itu di tempat tidur itu ada semacam monyet-monyet kecil dulu, lompat-lompat katanya. Kayak ketakutan. Mudah-mudahan teman-teman, zikir Nurijatin, obat yang paling dasar yang saya lakukan di rumah itu zikir Nurijatin. Membuka semua permasalahannya ke publik, menurutnya buntut dari ilmu santet yang sering diutarakannya datang dari menantunya Ari Kriting. Nursyah berani bersaksi di depan Al-Quran, semua yang diucapkannya adalah terbukti benar. Selain itu, saat disinggung perihal konflik hubungan keluarganya dengan sang menantu, anak dan kini cucunya yang belum juga padam, meskipun sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, Nursyah ternyata memiliki pendapat tersendiri. Menurutnya, jangankan orang lain, orang yang keluar dari perutnya pun menurutnya bisa jahat, yang sepertinya kalimat ini ditunjukkan untuk sang anak kesayangan Indah Permatasari. Lantas benarkah hal ini juga sekaligus menegaskan jika Ibunda Indah Permatasari tak bermasalah kehilangan anak kesayangan Indah Permatasari, demi kini hidup dengan pria yang kini telah memberikannya satu orang anak, Ari Kriting? Ini Al-Quran. Ini Al-Quran ya. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Nggak boleh ya. Nggak boleh bohong. Kebalik ya? Kebalik. Kebalik. Ya. Jadi teman-teman, saya ruqyah mandiri. Karena kalaupun misalnya panggil orang, kan kita biaya. Akhirnya setiap bulan saya ruqyah mandiri. Jadi tidak usah sok-sok pintar menasihatin orang, masing-masing lah. Saya kalau joget-joget tidak pernah saya bahas orang ya. Tidak pernah saya bahas orang. Saya joget sama suamiku. Saya joget sama temanku. Sudah saya kasih tahu itu sampai di TV-TV sudah ditahu orang. Tidak usah diam. Saya tidak mau lagi nengok ke belakang ya. Masih banyak yang ku perbaiki hidupku dengan tetangga, anak-anakku yang lain, cucuku yang lain. Terus ngapain? Hilang satu ganti 1000 gitu. Hilang satu. Tidak usah ngomong cucu. Jangankan cucu. Yang keluar dari perut itu bisa jahat, makanya diperbaiki lagi yang lain-lainnya. Gitu, nggak usah bahas ya. Ya, apalagi itu nggak usah dibahas. Sebenarnya kalau santai juga enggak juga, kita pasti melakukan usaha-usaha juga lah. Maksudnya hubungi keluarga-keluarga yang terdekat atau segala macam. Cuman kalau menurut saya sih, ya namanya takdir mah sudah ada yang ngatur. Tidak semuanya hal itu akan terjadi menurut keinginannya kita, ya kan teman-teman. Jadi kalau misalnya sesuatu itu, kita sih pengennya baik-baik, kalau siapa sih nggak mau seperti itu. Cuma kalau memang belum sampai pada titik itu nggak apa-apa, kita berpaksa pada takdir aja. Baik-baik saja, dia mah selau. Maksudnya kalau misalnya orang tua, sebenarnya lebih ke papinya ya kan, aku komunikasi sama aku. Jadi kalau mereka butuh apapun pasti aku usahakan. Dalam siaran langsungnya di sosial media, Nursyah juga sempat terlihat melakukan tarian-tarian dengan beberapa keluarga besarnya, termasuk diantaranya sang suami dan beberapa keluarga lainnya. Melihat hal ini, warganet malah melontarkan kebencian, diduga karena terpengaruh konfliknya selama ini dengan anak dan juga menantunya Ari Kriting. Lantas, seperti apa pula respon Nursyah, Ibunda Indah Permatasari, mendapatkan ujaran kebencian dari warganet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Sejak muncul dan menguak permasalahannya di hadapan publik,
memang banyak yang menyangsingkan pernyataan yang keluar dari mulut Nursyah Ibunda Indah Permatasari. Uniknya lagi, dalam siaran langsungnya di sosial media, Nursyah Ibunda Indah Permatasari ini bahkan terus mendapatkan ujaran kebencian dari warganet di saat dirinya hanya sedang mengungkapkan perasaan bahagianya dengan menari di hadapan para penonton yang sedang menyaksikan siaran langsungnya. Tak ayal, kejadian ini pun membuatnya geram dan memarahi salah satu warganet yang menghinanya di siaran langsungnya. Lantas, seperti apa saat Nursyah mengungkapkan rasa kesalnya mendapatkan ujaran kebencian dari warganet? Dulu Bu. Minum dulu Bu. Iya. Minta di blok ya, keluar aja. Amit-amit. Ini dia baca ini yang ini. Siska Francisca LSK. Nami, hamsterku masih hidup Nami. Saya mau lihat dulu nih vaksin sekarang. Nami. Ya itu. Kau mulutmu kurang ekor. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati ya. Tidak boleh begitu. Jangan jahat. Jangan jahat ya. Jangan jahat ya. Mulutmu dijaga. Ya, Nursyah Ibunda Indah Permatasari memang menilai banyak warganet yang terlalu ikut campur perihal urusan keluarga, menantu dan anak kesayangannya Indah Permatasari. Dengan tegas, Nursyah pun meminta kepada warganet untuk tidak terlalu ikut campur jika sebenarnya tak memiliki pengetahuan atas permasalahan yang terjadi sebenarnya antara dirinya dengan Indah Permatasari anaknya dan juga menantunya Ari Kriting. Kau yang gila. Kau keluar dulu. Jadi tidak bisa kau komen lagi, tidak bisa kau nonton saya. Ya, kayaknya kan gila-gila. Tidak bisa kau juga kau nonton saya. Berhenti kau. Dia bilang ibu lagi ngomongin diri sendiri. Aduh. Biasalah orang yang tidak ada TikToknya yang bermanfaat, rezeki itu akan datang, ya. Tapi kalau kau jahat, kau jangankan beli beras yang ini, sekarang beras mahal. Kalian tidak tahu. Mendingan diam kalau tidak tahu. Ya, mendingan diam ya. Kalau tidak tahu. Mendingan diam. Kalau diam lebih bagus. Saya tidak bahas orang. Saya tidak bahas orang ya. Mendingan diam kalau tidak tahu. Dari Mami. Ya, kalau anda tidak tahu, tambah banyak dosa kalian. Karena anda tidak tahu, diam. Ya, ya sayangku, manisku semua. Mendingan diam. Yang tahu itu saya dengan keluargaku. Ya, diam. Ya. Ya, mendingan diam. Ya. Mendingan diam. Kalau anda tidak tahu menahu masalah keluarganya orang, ndak usah sok campur. Ya. Nih, Al-Qur'an ini. Kalau saya ngomong, ini ada Al-Qur'an.
Nggak boleh. Ini ada Al-Quran, ya. Nggak usah so tahu, nggak usah so ini, diam. Bikin TikTok yang bagus. Besok beli beras, beli ikan, beli sayur, ya. Menanggapi permasalahannya ini, Ari Kriting sempat menangis karena dituding melakukan ilmu hitam kepada Ibunda Indah Permatasari. Selain itu, Ari Kriting pun berharap agar suatu saat nanti Ibunda Indah dapat memberikan restu untuknya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Menanggapi permasalahannya yang tak kunjung menemukan titik temu hingga sekarang, Ari Kriting sempat menangis karena dituding melakukan ilmu hitam kepada Nursyah, ibu mertuanya alias Ibunda Indah Permatasari. Selain itu, Ari Kriting pun berharap agar suatu saat nanti Ibunda Indah dapat memberikan restu untuknya. Karena mungkin nggak tahu ya, karena mungkin nggak bener. Iya. Jadi kayak Ya ya udahlah udahlah, mau diapain lagi? Kita mau bicara kayak gimana juga kan? Kalau memang nggak percaya atau nggak mau denger ya udah, kita nggak bisa bicara apa-apa juga kan. Jadi ya udah diam aja sih sebenarnya. Makanya kita bertahun-tahun ini kan diam aja terus karena memang kita nunggu waktu yang tepat aja untuk mudah-mudahan semuanya bisa jadi clear dan semakin baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.